perspektif pelanggan, dan hampir selalu perubahan membutuhkan kemauan untuk terbuka terhadap berbagai cara pemetaan, kalibrasi, dan pemantauan cara layanan disediakan. Selanjutnya di sini pengembangan standar layanan yang ditetapkan pelanggan. Di sini ada bagian proses untuk menetapkan standar yang ditentukan pelanggan. Yang pertama, identifikasi urutan pertemuan layanan yang ada atau diinginkan. Pertemuan layanan adalah bagian komponen yang diperlukan untuk menetapkan standar layanan di perusahaan. Yang kedua, terjemahkan harapan pelanggan menjadi perilaku dan tindakan tertentu. Jadi menetapkan standar dalam istilah konseptual yang luas seperti meningkatkan keterampilan di perusahaan tidak efektif karena standar sulit untuk ditafsirkan, diukur, dan dicapai. Langkah yang ketiga, tentukan standar yang sesuai. Itu menentukan apakah standar keras atau lunak harus digunakan untuk menangkap perilaku dan tindakan tertentu. Langkah keempat, kembangkan pengukuran untuk standar. Jadi, setelah perusahaan menentukan apakah standar keras atau lunak sesuai dengan standar spesifik mana yang paling baik menangkap persyaratan pelanggan, mereka harus mengembangkan ukuran umpan balik secara memadai menangkap standar. Langkah kelima, tetapkan tingkat target untuk standar, yang mengharuskan perusahaan menetapkan level target untuk standar. Tanpa langkah ini, perusahaan tidak memiliki cara untuk mengukur apakah standar itu terpenuhi. Langkah keenam, melacak tindakan terhadap standar. Keluhan pelanggan juga dilacak melalui apa yang oleh perusahaan disebut sebagai laporan ketidaksesuaian layanan produk dan analisis akar penyebab dan pembaruan distribusikan ke semua pabrik. Langkah 7, berikan umpan balik tentang kinerja kepada karyawan. Begitu perusahaan telah menentukan standar yang sesuai, mengembangkan ukuran spesifik yang paling menangkap persyaratan pelanggan, dan menetapkan tingkat target yang sesuai untuk standar tersebut, mereka harus mengembangkan mekanisme untuk memberikan umpan balik tentang tindakan yang dan perilaku karyawan. Langkah ke-8, perbarui level dan ukuran target secara berkala. Langkah terakhir melibatkan merevisi level target, ukuran, dan bahkan persyaratan pelanggan secara teratur untuk memenuhi harapan pelanggan. Di sini ada
Untuk penyediaan layanan yang sangat baik sih, ini berfokus pada standar yang ditentukan oleh pelanggan. Meskipun standar yang ditentukan pelanggan tidak perlu bertentangan dengan produktivitas dan efisiensi, standar tersebut tidak berasal dari perhatian perusahaan ini. Sebaliknya, mereka berlaku dan diarahkan oleh ukuran persepsi pelanggan tentang kualitas layanan atau kepuasan. Nah, standar layanan ini berkembang dari perspektif pelanggan cenderung berbeda dari standar layanan yang ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Standar yang dilakukan pelanggan, yang pertama standar keras yang ditentukan pelanggan, lalu yang kedua standar soft customer defined, dan yang ketiga perbaikan satu kali. Nah, standar keras yang ditentukan pelanggan ini dalam kategori standar dan ukuran keras. Nah, hal-hal yang dapat dihitung waktunya atau diamati melalui audit. Mungkin contoh standar keras yang telah ditetapkan oleh beberapa perusahaan jasa yang mencakup perusahaan dengan standar ketat yang ditentukan pelanggan berdasarkan persyaratan dan perspektif pelanggan. Karena FedEx salah satu perusahaan yang termasuk dalam daftar ini, memiliki rangkaian layanan yang relatif sederhana dan standar. FedEx dapat menerjemahkan sebagai besar persyaratan pelanggannya menjadi standar dan ukuran yang tegas. Banyak standar FedEx terkait dengan pengiriman tepat waktu dan tidak membuat kesalahan untuk alasan yang baik, seperti yang diterapkan ya di ekspektasi pelanggan akan keandalan pemenuhan janji layanan yang sangat tinggi. Nah, contoh standar keandalan umum yang relevan dengan hampir semua perusahaan jasa ini benar pada kali pertama, yang berarti layanan yang dilakukan dengan benar pada kali pertama sesuai dengan penilaian pelanggan. Jika layanan melibatkan pengiriman produk fisik kepada pelanggan, mungkin berarti pengiriman tersebut akurat bahwa itu berisi semua yang dipesan pelanggan dan tidak ada yang tidak dipesan oleh pelanggan tersebut. Lalu ada standar soft customer defined, ini standar lunak yang sangat penting untuk interaksi orang ke orang seperti proses penjualan dan proses pengiriman untuk layanan profesional. Nah, di sini sebagai contoh itu ada standar lunak yang ditentukan oleh pelanggan. Nah, mungkin misalnya Kasino yang salah satu dari kami berfungsi dengan mengidentifikasi 5 standar layanan lunak untuk mendorong karyawannya memberikan tingkat perhatian yang sesuai dan rasa hormat kepada para tamunya. Di 2 masalah yang diindikasikan oleh pelanggan sangat penting bagi mereka. 2 dari standar ini adalah karyawan menunjukkan sikap yang dapat digambarkan sebagai ramah, sopan, ceria, atau yang lainnya. Nah, di sini bisa menawarkan sapaan verbal yang sesuai saat berinteraksi dengan pelanggan. Tidak seperti standar layanan keras yang dijelaskan sebelumnya. Standar lunak ini semacam tidak mudah diukur, tetapi kinerja perusahaan pada
pengembangan standar layanan yang ditetapkan pelanggan, mengubah layanan menjadi kaitan antara tindakan keras dan tindakan lunak. Di sini di PPT ada contoh kurva tabel dan penjelasannya itu memberikan contoh yang baik tentang pendekatan yang dapat digunakan untuk menetapkan standar ketepatan waktu dalam menanggapi keluhan dan perusahaan jasa. Dalam ilustrasi ini, setiap pengaduan diajukan ke perusahaan dan setiap pengaduan terselesaikan, karyawan dapat mencatat waktunya. Mereka juga dapat menanyakan kepuasan setiap pelanggan terhadap kinerja dalam menyelesaikan keluhan. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa yang diharapkan pelanggan mengambil langkah-langkah yang dapat dilakukan. Di sini juga ada contoh tabelnya. Jadi contoh tabelnya itu menunjukkan berbagai tingkat abstraksi atau konkret untuk standar di perusahaan jasa yang disusun dari atas atau paling abstrak ke bawah atau paling konkret dan spesifik. Persyaratan dan harapan pelanggan yang abstrak harus diterjemahkan menjadi perilaku dan tindakan yang konkret dan spesifik yang terkait dengan setiap pertemuan layanan. Persyaratan abstrak atau seperti keandalan dan dapat memerlukan perilaku atau tindakan yang berbeda di setiap pertemuan layanan. Dan yang terakhir, di sini ada mengembangkan indeks kinerja layanan. Salah satu hasil dari mengikuti proses untuk mengembangkan standar yang ditentukan pelanggan adalah indeks kinerja layanan. Indeks kinerja layanan adalah gabungan komprehensif dari standar kinerja yang paling kritis. Tidak semua indeks layanan berisi standar yang ditentukan pelanggan, tetapi yang terbaik seperti FADEX SQI atau SPI Singapura Airlines didasarkan pada standar tersebut. Sebagian besar perusahaan membangun indeks ini dengan memahami persyaratan terpenting pelanggan, menghubungkan persyaratan ini dengan aspek penyediaan layanan yang nyata dan terstruktur, menggunakan umpan balik dari indeks untuk mengidentifikasi dan meningkatkan masalah layanan, atau perusahaan yang paling progresif juga menggunakan umpan balik untuk sistem penghargaan dan pengakuan di dalam perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.